Selamat malam kawan semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba sedikit bereksperimen dengan memasang input mic eksternal untuk handycam Sony CX405 seperti ini, merek Sony CX405. Handycam ini sebenarnya sangat luar biasa kualitasnya dalam hal merekod atau merekam sebuah video karena sudah HD dan ukuran HD-nya itu 9,2 megapiksel, jadi sangat luar biasa. Saya cukup lama pakai handycam ini dan saya pernah bereksperimen juga untuk memasang input eksternal, karena walaupun Sony ini sudah sangat luar biasa hasil videonya, tetapi sayangnya tidak dilengkapi dengan input mic eksternal, sehingga kita harus memasang sendiri seperti ini nanti hasilnya. Sehingga kalau kita tidak memasang mic input untuk eksternal, kalau kita mencoba merekod sebuah kegiatan, misalnya video untuk, biasanya kalau saya seni jaranan, saya bisa langsung pasang kabel untuk mensadap dari mixer. Nah, mensadap dari mixer biasanya pakai seperti ini. Ini dari mixer di audio sound system, dan ini langsung saya tancapkan seperti ini. Nah, jadi hasilnya sangat bersih, jernih, dan tidak tumpang tindih dengan suara penonton. Nah, bagaimana caranya? Kita coba ulas kembali cara pemasangan untuk cek atau input mic eksternalnya. Dan kenapa saya pasang di sini? Kalau di sini tidak mengganggu dengan aktivitas kita ketika kita merekod. Ada salah satu teman yang memasang di sini juga, kalau saya lihat di salah satu YouTube channelnya di sekitaran sini. Tetapi kalau menurut saya ketika dipasang di situ itu cukup mengganggu ketika kita mencoba menutup atau membuka monitor dari handycam ini. Karena apa? Ketika posisi standby lama dan tidak dalam posisi merekod, handycam ini akan mati sendiri dan baru nyala bila kita membukanya seperti ini atau membuka menutupnya. Nah, karena itu saya mengambil pilihan untuk memasang inputnya di sini ini. Nah, bagaimana caranya memasang? Mungkin banyak teman-teman yang lebih ahli, terbiasa memasang di tempat lain dan lebih cepat. Kalau saya memilih tempat ini supaya tidak mengganggu aktivitas kita ketika coba kita masang seperti ini, ataupun dalam keadaan standby di tripod seperti ini. Nah, coba kita buka satu persatu bagaimana caranya untuk memasang input mic eksternalnya. Pertama, menurut saya alangkah baik dan amannya bila kita lepas baterai dulu seperti ini, supaya ketika kita nanti mensolder kabel-kabel yang ada di mic untuk dipasangi jack, ketika terjadi konslet tidak sampai merusak isi dari handycam tersebut. Baterai sudah kita lepas, dan sekarang kita coba membuka baut-baut ini. Karena saya sendiri juga belum begitu hafal baut mana saja yang perlu dibuka, sehingga semua baut itu akan saya buka untuk cari aman. Karena kalau hanya kita pilih-pilih,
Khawatir saya baut tersebut mengunci satu dengan yang lain, sehingga kalau kita paksakan bisa merusak dari bodi handycam tersebut. Kita cari obeng yang terkecil dahulu, obeng plus ya, ini segitiga, kita cari yang plus. Ini ada yang plus, sayangnya ini sudah patah-patah ujungnya. Kita cari dulu. Nah, ini mungkin masuk. Kita taruh. Kita buka bautnya satu persatu. Cukup keras juga ya bautnya, karena walaupun ini saya beli second, tetapi sepertinya belum pernah dibuka, karena bautnya sama sekali belum pernah lecet. Kemungkinan baru kali ini dibuka, saya sendiri yang buka. Das lagi. Terus di sini juga ada di balik monitor. Jangan sampai terlewat, kawan. Baut kasar ini untuk bodi luar sini, sementara yang baut halus biasanya di dalamnya ini karena membaut dengan bodi yang terbuat dari elemen besi. Kalau untuk sesama plastik biasanya agak kasar untuk ulir dratnya. Kita coba lepas memori juga. Ini cukup ditekan seperti ini, nanti takut patah bila kita lupa membuka paksa. Nah, karena kalau kita amati posisi mic dari handycam ini kan di depan sini, ini bisa kita lihat dari lubang-lubang input mic. Ini lubang-lubang untuk ventilasi atau suara supaya bisa masuk di dalam mikrofon internal dari handycam ini.
Makanya nanti kita juga harus membuka bagian head ini juga, supaya kita bisa menyambungkan kabel untuk audio jack mic eksternalnya dengan input mic atau mic internal dari handycam ini. Sudah terbuka semua baut-bautnya, coba kita buka kawan. Setelah di belakang terlepas, kita buka penutup headnya atau penutup kameranya. Ini di sini ada kunciannya seperti ini, jadi agak pelan-pelan membukanya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman lain bisa membuka bodi ini dulu, tapi kalau saya terlalu lama, jadi langsung saya angkat tutup lensanya ini, saya angkat sedikit, jadi bisa keambil setelah dilepas bautnya yang ada di bawah tadi, yang ini. Setelah itu posisi mic itu ada di sini kawan. Nah, posisi mic ada di sini dan di sini. Jadi kita tinggal menjamper atau mengambil salah satu kabel dari kedua mic ini untuk kita jumper, untuk kita pasangkan jack audio input di sini. Nah, ini posisi mic-nya kawan-kawan ada di dalam sini. Nah, dan ini adalah kabel mic-nya. Saya fokuskan dulu. Ya. Ini adalah kabel mic-nya. Ya. Jadi kita nanti akan menjamper kabel mic ini untuk kita arahkan ke belakang sini, di belakang kamera seperti ini. Yang akhirnya nanti jadinya seperti ini. Nah, kita perhatikan dulu bagaimana alur kabelnya.
Jadi perlu kita pakai alat. Sebenarnya lebih bagus pakai pinset, tetapi saya tidak tahu pinset saya taruh di mana kemarin. Saya pakai kuku saja kawan-kawan. Nah, ini kabel mic. Nah, ini jadi mic ini yang akan kita lepas supaya nanti bisa kita sambung dengan mic eksternal. Nah, ini kawan, dan memang agak sedikit susah karena barangnya kan sangat kecil, sehingga kita harus teliti. Di sini ada 2 mic. Kalau saya ambil salah satu, maksud saya sambungkan salah satu, tetapi untuk mic kedua-duanya tetap kita lepas supaya tidak double input. Nah, untuk melepasnya tinggal kita solder seperti ini. Nah, ini sudah terlepas kawan. Nah, ya, untuk sebelah sini juga coba kita solder. Ini akan terlepas sendiri. Nah, seperti itu kawan. Jadi kita tinggal menyambungkan kabel mic ini ke belakang sini. Ya, kita cari kabel yang kecil. Ini mungkin bisa, karena juga speknya ini untuk kabel audio juga. Sebelumnya saya belum pernah pakai kabel ini, karena saya biasanya pakai kabel yang lebih kecil daripada ini, tetapi kita coba saja bisa masuk apa tidak. Kita potong saja ini karena terlalu kotor dan kurang rapi. Untuk ukuran kabel kita kira-kira saja mungkin sekitar ya cukup seginilah kira-kira ini. Kita potong.
kita pilih untuk antara min dan plus seperti ini. Karena untuk kabel audio biasanya kabel min itu posisinya melingkari bodi yang plus. Ini juga kita kupas dulu sebelum nanti kita solder. Ini ada 3 kabel, ini min dan ini ada kabel warna merah dan putih. Kalau saya jadikan satu seperti ini. Kalian untuk sini juga, sebelah sini juga saya kupas supaya nanti tinggal solder-solder saja, karena saya pikir nanti kesulitan kita akan mengupasnya kalau posisi sudah tersambung dengan mic atau kabel audio dari handycam ini sendiri. Seperti yang pertama tadi, ini juga kita pisahkan, jangan sampai ada satu serabut pun yang ikut menyatu di kabel yang merah dan putih ini, supaya tidak terjadi konslet. Gatel. Kembali kita satukan untuk kemudian kita solder pakai timah. Mana solder timah tadi? Ini. Kemudian kita cari lubang yang sekiranya nanti tidak mengganggu ketika kita memasangkan perlengkapan bodi dari handycam ini, karena di dalam sana juga ada baterai. Mungkin di mana ya? Sebentar. Ya, cari dulu lubangnya yang pas. Nah, mungkin di atas ini sudah mengganggu.
seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, seperti ini kawan. Maaf kawan, setelah saya coba ternyata kabel yang tadi terlalu besar sehingga menghalangi bodi untuk bisa klik atau merapat dengan tutup bodinya. Jadi kabel yang tadi saya kupas seperti ini, saya buang kulitnya dan saya ambil kabel yang isi dua ini, dan ini yang kabel ini saya lepas atau saya kupas supaya tidak terlalu tebal kabel-kabelnya serta kulitnya. Seperti ini. Dan untuk sambungan ini juga saya lepas saja. Jadi ini kabel tersebut menjadi dua fungsi, min dan plus. Nah, sini juga. Saya potong saja karena kurang rapi. Seperti ini. Dan ini plus min juga. Jangan terlalu panas ketika menyolder atau memasang timah dalam kabel ini, karena kalau terlalu lama akhirnya panas dan kulitnya memuai. Jadi cukup kita kira-kira saja, yang penting timah sudah bisa meleleh dan melumuri dua kabel ini untuk kita solderkan di mic ini juga, atau di kabel mic ini. Saya posisikan seperti ini supaya saya mudah untuk menyoldernya. Di mana tadi? Nah, tadi posisinya seperti ini. Jadi mic-nya, kabelnya lebih baik saya tarik ke dalam supaya tidak terlalu tebal ketika saya sambung dengan kabel ini dan mengganjal bodi. Nah, seperti ini. Saya coba keluarkan. Nah, sini saya tutup kembali ya. Nah, seperti ini kawan. Bekas mic tadi ada di sini, dan ini saya sambungkan dengan kabel ini. Saya taruh di bawah saja seperti ini. Saya potong dulu karena terlalu panjang. Ya.
Sebentar, ini perlu saya ganjal, khawatir saya ini kena bodi kamera dan kena solder, akhirnya lecet, sayang. Seperti ini. Nah, sudah tersambung. Sudah tersambung. Begitu kawan-kawan, seperti ini. Ya. Cukup mepet sekali ini. Jadi saya berharap teman-teman diteliti, jangan sampai ini saling menempel karena bisa terjadi konslet. Bila sudah, kemudian kita coba rapikan untuk kabel audionya. Saya coba masukkan sini. Ini kelihatannya masih longgar, kawan. Nah, sini. Ayo masuk. Masuk. Nah, begini. Ini biasanya tidak mengganggu penutup bodi, kawan. Sekarang kita kembalikan ke posisi awal. Nah, posisi awal tadi seperti ini. Ya. Kita hati-hati dan cari celah sampai ini mengunci dan bunyi klik seperti itu. Nah, sepertinya sudah, kawan. Ini sudah cukup kuat mengunci. Kita baut dulu. Kita skrup kembali untuk bodinya yang ada di sini. Kurang kenceng, kawan. Apa ini? Maaf. Untuk bautnya, baut yang agak kasar tadi, coba saya ganti dulu. Kemudian kabel yang sudah terpasang tadi kita masukkan melalui lubang bodi ini, sehingga nanti tidak mengganggu penutupan bodi atau pergerakan bodi yang ada di kamera ini. Dan tutup head sudah kita pasang, kemudian kita susul dengan bodinya yang lain. Kita cek dulu apakah semua sudah presisi atau belum, karena begitu ringkihnya
alat ini kalau kita tidak hati-hati bisa, nah seperti ini kan tadi belum presisi, akhirnya sudah presisi. Kembali kita cek mana-mana kiranya yang belum presisi dan apakah perlu baut yang harus dipasang dahulu. Kita cek, nah ini sepertinya harus ada baut yang terpasang. Ini kemungkinan baut kecil saudara. Kita coba baut yang kasar ini dulu. Magnet obeng saya kurang update sehingga agak kesulitan kalau dipakai merekatkan. Terlalu keras, ini sebenarnya minta baut yang halus. Nah ini ya pas. Kemudian tinggal kita pasang bodi yang ada di sebelah sini. Nah ini bodinya, ini bodi yang ada di sebelah sini kawan. Karena baut sudah terpasang, sekarang kita tinggal pasang bodinya seperti ini. Pemasangannya kita pastikan dulu apakah ini nanti mengganggu atau ada yang terganggu. Kita coba dulu, ini ada lubang baut sepertinya, apakah itu juga perlu dibaut. Sebentar kawan, coba saya ambil senter dulu karena terlalu kecil. Oh tidak, ini baut sekalian sama baut bodi. Betul. Sekarang kita pasang bodinya ini dulu. Karena yang lainnya untuk baut dalam sudah terpasang, kita coba pelan-pelan memasang bodi yang ini. Bentar kawan. Nah seperti ini ya, ya sudah rapat. Kita cek kembali untuk bodi-bodinya, sepertinya sudah. Kita kembali pasang bautnya. Tidak mau masuk kawan, ini mungkin minta baut yang halus tadi. Coba kita pakai yang ini. Masalahnya obeng saya tidak begitu rekat. Coba, nah ini ya. Oke, sudah terpasang. Sekarang tutup
tutupnya. Maaf, ini tadi belum presisi namanya ini. Ya ini. Ya. Nah, harusnya kan begitu. Sekarang mana ya yang ini? Ya, kemudian ini kita tutup dulu. Ini posisinya seperti ini. Ya, sudah belum tambahnya. Oh, sudah. Kembali kita pasangkan bautnya. Sudah. Coba kita buka tutup dulu untuk misalnya, ya. Kita coba pasang ini, baut sudah. Pasang memory card. Memory card biasanya posisinya tengkurap. Kita coba posisi. Ya, masuk. Kemudian kita tutup. Kita coba pasang baterai. Baterai pemasangannya seperti ini. Aduh, ganjel ini rupanya. Wah, ini ganjel apa ini? Oh iya, terbalik. Terbalik kawan. Coba kita buka dulu. Ring. Wah, ini kawan. Buka lensa, penutup lensa belum buka. Ya, tutup lagi. Oke. Kemudian kita coba pasang skrupnya. Pak,
Kemudian kita kasih lubang di bodi ini untuk pemasangan dari jack audio outputnya, atau maksud saya jack audio input untuk mic eksternalnya. Nanti kita pasang di sini seperti ini. Kita lubang dulu pakai, sebenarnya lebih mudah pakai bor, tapi saya malas untuk ngambil mata bornya. Ini ada cutter, coba kita pakai cutter saja. Agak atas kawan, karena kita posisikan nanti pas di lubang sini sehingga tidak terganggu dengan bodi ini. Jadi kalau kita kasih atas lubangnya, nanti pas di ini ada tempat yang agak longgar dan leluasa untuk jacknya masuk di sini. Begitu, kita lubangi dulu. Kita coba dulu, masih kurang besar. Kita coba, kita lepas dulu murnya. Oh, kurang sedikit kawan. Masih kurang sedikit, atau coba kita putar searah ulirnya. Tetap kurang. Ya,
Sudah pas kawan, tinggal kita pasangkan murnya supaya ketika kita masukkan jack audionya ini kuat, tidak ikut tenggelam atau amblas. Seperti ini, kita kuatkan dulu pakai tang ya. Tinggal kita pasangkan kabelnya ini. Kabelnya kita pasang di mata kaki dari jack audionya ini. Nah, ini ada 4 mata kaki yang ujung sini tidak usah kita pasang. Nah, yang ujung sini. Jadi ini yang mata kakinya dempet ini nanti kita jadikan satu, sekaligus kita tempel juga yang ada di sini. Lalu yang ini untuk minnya, karena biasanya untuk kaki yang ada di sini ini hanya untuk nempel di bodi kalau kita pasang di PCB. Karena ini tidak di PCB, tidak kita fungsikan. Sementara kita pancing dulu pakai timah supaya nanti gampang untuk merekatkannya. Kita solder pakai ini dulu untuk kaki-kakinya. Untuk penyederhannya juga jangan sampai terlalu panas kawan, karena kalau terlalu panas kita khawatirkan bodi plastiknya ini ikut meleleh sehingga nanti goyang ketika kita tancapi jack audio. Yang ujung sini juga kita kasih timah, kita songkel dulu supaya tidak menyentuh bodi ya. Ya, seperti itu. Sudah. Tinggal kita pasangkan bodinya ini sebentar. Kita kupas dulu untuk kabelnya.
kemudian ya sudah terpasang. Untuk jack yang plus, sekarang kita solder kabel yang minus atau min yang warna putih. Sudah cukup. Nah, siap kawan, ini kabel-kabelnya sudah terpasang seperti ini. Nah, dan ini jack audionya seperti ini ya. Nah, jadi nanti tinggal kita uji coba, dan kabelnya kita rapikan dulu, kita masukkan ke dalam, lalu kemudian tinggal kita tutup seperti ini, plug, beres. Demikian coba kawan semua. Setelah selesai, kita coba di mixer, bagaimanakah hasilnya. Kawan-kawan tinggal tes, ataupun mungkin bila mana suaranya ada kurang yang sempurna, mungkin antara plus dan minus ketika kawan-kawan menyambungkan di sambungan mic eksternal tadi, antara kabel ori atau kabel aslinya dari handycam yang terpasang pada mic internal tadi, ini kan ada plus minusnya, mungkin terbalik sehingga suara kurang sempurna. Bila seperti itu gampang kawan-kawan, nanti kawan-kawan tinggal membalikkan kabel ini, di antara dua kabel ini kawan-kawan balik, jadi tidak usah membongkar yang ada di sini karena terlalu lama. Cukup di sini saja yang kita balik. Begitu kawan-kawan, semoga sukses, dan mohon maaf karena ini prosesnya adalah belajar bersama. Mohon saran dan kritiknya di komentarnya, atau mungkin like dan subscribe-nya. Jangan lupa like, subscribe-nya untuk perkembangan channel kita, sehingga kita akan dapat terus belajar bersama di seputar kamera. Terima kasih, sampai jumpa, salam sukses luar biasa.